Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menonton tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, bahagia lahir dan batin, serta tentunya sembari menikmati ibadah puasa yang penuh dengan ketenangan dan kehusuan bagi mereka yang sedang menjalankan. Kami sedang melakukan persiapan ngabuburit hingga kaburitan atau bermalam. Dan ngabuburitnya adalah perjalanan menuju ke Pangalengan, Kabupaten Bandung yang berjarak dari rumah sekitar 52 km dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Pangalengan. Jam setengah 10 kita siap-siap ke Arca Manik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahi Allahumma majreha wa mursa. Dalam tradisi yang ada di bumi Nusantara ini, saat bulan puasa tiba adalah salah satunya, yaitu tradisi ngabuburit. Ngabuburit adalah tradisi khas Indonesia berupa kegiatan santai di sore hari untuk menunggu waktu berbuka puasa, yaitu azan maghrib selama bulan suci Ramadan. Berasal dari bahasa Sunda, ngalantung ngadaguan burit, yaitu bersantai menunggu sore. Aktivitas ini populer diisi dengan berburu takjil, jalan-jalan seperti yang sedang kami lakukan saat ini, kajian religi, hingga berkumpul bersama keluarga atau teman. Dan ngabuburit kami di hari ke-10 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi ini, kami akan mengabuburit dengan melakukan perjalanan menuju ke area perkemahan atau camping ground Cikijang Dwi Kora yang berada di Marga Mukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan akan mengikuti kegiatan Camp and Blessing of Ramadan. Kami berangkat dari rumah jam setengah 10 pagi setelah mampir dulu ke daerah Bandung Timur untuk mengambil pesanan makanan yang akan kami santap nanti pas buka puasa. Dan pagi ini kondisi langit yang jernih, terang, dan matahari terlihat jelas. Warna langit yang terlihat bersih serta suhu yang nyaman karena sinar matahari. Cuaca cerah ini dapat diartikan juga sebagai cuaca yang dimana sinar matahari terlihat jernih yang disertai juga dengan udara yang segar. Cuaca ini sering dikaitkan dengan energi positif, semangat, dan harapan yang digambarkan dengan suasana matahari yang bersinar terang. Kita beli satu brand, jangan sampai nanti beda. Apa mereknya? Nggak tahu. Aku udah beli satu brand. Ya maksudnya mereka mungkin belinya di minimarket gitu kan. RSUD Al Hasan. Ada apa? Coba cek. Ketika kami sedang dalam perjalanan, kami mendapat kabar bahwa tim yang sudah berada di lokasi memerlukan tambahan beras, dan kami mampir dulu untuk membeli beras dan air. Seminggu 2 kali
Sebulan 4 kali berarti 5 bulan. Ya sebulan 8 kali atuh Abi. Sebulan 8 dikali 5, 40 kali pertemuan. Berapa mata pelajaran tuh? Semuanya. Rute jalur yang kami lewati dari rumah yakni start dari Antapani, kemudian menuju ke Soekarno-Hatta, belok ke arah Buah Batu, Bojong Soang, Bale Endah, Banjaran, dan nanti di pertigaan antara Banjaran dan Soreang langsung berbelok ke kiri menuju ke arah Pangalengan. Inilah suasana alun-alun Banjaran yang mana biasanya terdapat kemacetan, tetapi pada saat ini kondisinya bisa dibilang lancar meski sempat terjadi perlambatan arus kendaraan karena lalu larang orang yang nyebrang dan parkir kendaraan angkutan. Bukan, itu kamu teh banyak ini apa namanya gantungan baju yang digantung. Iya, jadi tempat sarang nyamuk itu dek. Iya, Dimasukin aja jaket-jaketnya. nggak ada tempat. Kalau dimasukin, Nggak ada tempat kan ada di lemari. ya lemarinya penuh. Tapi nitip ayam marah. Iya. Adek. Di depan masih banyak. Oh ya udah. Tapi mau apa? Selain kendaraan pribadi, kita juga bisa ke Pangalengan dengan menggunakan transportasi umum yang bisa diakses dari Terminal Leuwi Panjang atau Subterminal Kebon Kelapa di Kota Bandung dengan menggunakan bus ekonomi atau LP3/4. Itu apa coba makanan khas Jawa Timur? Namanya Raywan. Taiwan apa? Raywan. Oh ini rawon. Ini kudu di Inggris. Raywan. Dia bilangnya gitu. Saya suka cina makanan Indonesia. Raywan. Melintasi Jalan Raya Banjaran Pangalengan, jalannya berkelok-kelok. Terasa sulit untuk menyalip karena kelokannya pendek-pendek, termasuk juga blind spot. Untuk itu, hati-hati di jalan. Ini dulu Abi ke sini nih praktek nih. PLTA Plengan. PLTA Plengan. Plengan. Udah rame sekarang. Ini Pangalengannya nih bro. Di depan itu ada ini pasar. Terkenal dengan susu Pangalengan KPBS. Oh, KPBS. Di ABG udah dapat belum? KPBS udah dapat. Sering. Cukup sering lah. Susu KPBS. Ya. Terus di ini diminum kalau KPBS. Setelah 200 meter, kiri Enggak. kanan, ambil jalan keluar utama dan tetap di Jalan Raya Pangalengan. Ini teh kita ke arah ini apa namanya? Rumah pengabdi setan. Kamu belum tahu? Tahu? Kan udah pernah. Pernah kan? Iya. Nah ini nih Pangalengannya nih. Kita belok ke Kiwi. Di pagi hari raya, terkenang kekasih lama. Setelah melewati alun-alun dan pasar Pangalengan, kami berbelok ke arah kiri dengan gapura bertuliskan Wilujeng Sumping di Desa Marga Mukti, yang artinya selamat datang di Desa Marga Mukti, karena lokasi camp berada di alamat lengkapnya yakni Kampung Puncak Mulia, Jalan Cukul, Sukaluyu, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Itu sempurna dengan keluarga Raya, dandanan dan solek raya. Hati-hati di jalan,
icip hidangan saya. Mari berkenal sapa. Di petang hari raya, di mana jejaka saya duduk manis tunggu di tangga. Suasana di kota dan di desa, sudahlah bertanya, Kamu nih kapan kawin, Toto? raya dandanan dan soleh raya, hati-hati di jalan raya, jumpa di rumah saya. Raya makanan penuh di meja, icip-icip hidangan saya. Mari berkenal sapa. Sebelum kami memasuki area perkemahan, kami melewati dulu di sebelah kanan adalah rumah pengabdi setan dan sebelah kiri adalah cerita alam. Yang kedua tempat itu adalah sama-sama area wisata. Rumah pengabdi setan di Pangalengan adalah bekas rumah dinas perkebunan teh Belanda yang berlokasi di kawasan PTPN 8 Kertamanah, Desa Margamukti, Kabupaten Bandung. Rumah bergaya kolonial yang terkenal dari film horor 2017 ini kini populer sebagai destinasi wisata uji nyali. Sedangkan cerita alam Pangalengan sebelumnya adalah pemandian air panas Kertamanah, yakni destinasi wisata populer di Margamukti yang menawarkan kolam air panas alami dari Gunung Wayang Windu. Tempat ini terkenal dengan pemandangan kebun teh, udara sejuk, serta fasilitas seperti kolam anak atau dewasa, villa, dan wahana permainan air. Berdua, abang kelaka dan tampan juga, akhirnya jatuh cinta, cinta di hari raya, gempita hari raya, gempita hari raya, gempita hari raya, gempita hari raya. Ya kosong. Setelah melewati kedua area wisata tadi, yakni rumah pengabdi setan dan pemandian cerita alam, tak lama lagi kami akan segera tiba di area camping ground Cikijang Dwi Kora yang lokasinya terletak di kawasan strategis dekat Situ Cileunca, Kabupaten Bandung. Tempat ini tentunya menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang sejuk dan asri, dan sering menjadi tujuan populer untuk camping santai bersama keluarga maupun komunitas di area Bandung Selatan. Area camping ground Cikijang Dwi Kora ini menawarkan pemandangan alam khas dataran tinggi yang asri. Pemandangan utamanya adalah meliputi area perbukitan hijau, perkebunan teh yang luas, suasana tenang, serta udara sejuk khas Pangalengan. Cikijang Dwi Kora. Alhamdulillah akhirnya kami tiba di lokasi tepat jam 12 lewat sedikit. Dan selanjutnya kami akan langsung mendirikan tenda karena ternyata cuaca berubah. Tadi pagi matahari begitu cerah, tapi hari ini siang ini sudah mulai tertutup oleh awan. Wah, tuh udah nggak punya tempat bro. Ini di sini. Hearts
Saya dan keluarga ikut kegiatan Camp and Blessing of Ramadan ini yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari Camping Adventure Family atau CAF Indonesia Regional Bandung Raya yang terrealisasi pada tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2026. Camping dengan komunitas itu menawarkan berbagai manfaat sosial dan personal, seperti memperluas jaringan pertemanan dengan minat yang sama, memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar anggota, serta meningkatkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama tim atau teamwork, dan kepemimpinan. Selain itu, kegiatan ini memberikan pengalaman healing yang lebih seru, aman, dan mendidik. Harusnya dari sana. Itu videonya di sana. Kenapa? Banyak lalat, bro. Tuh lalat. Indonesiaku ini begitu indah, menenangkan hati. Beberapa fasilitas yang terdapat di Cikijang Dwi Kora ini adalah selain area campingnya yang cukup luas, juga pemandangan alam yang asri. Terdapat toilet 12 pintu yang terbagi dari 2 bagian, yaitu area depan dan toilet area belakang. Toilet area depan khusus untuk mandi, sedangkan toilet area belakang tersedia kloset jongkok dan bisa juga digunakan untuk mandi dengan ciri khas air pegunungan yang sangat cool. Musola dan area wudhu terdapat juga gazebo, serta ada panggung untuk ngumpul maupun untuk pertunjukan. Kicauan burung di pagi hari bersemangat menyambut sang mentari. Tak hentinya hati ini terus mengagumi dan bersyukur atas anugerah ilahi. Tapi kini alamku telah berbeda. Semua karena keserakan kita. Siapapun terpancar kesedihan. Gajah camping atau ke kopi kemana banyak apa gorengan goreng. Ngahanetan kan banyak ininya ya mau porsi ya sireng.
Bala-bala gehu mendoan menu lengkap. Kadario, Kadario, Kadario. Hari ke-10 Ramadan ya. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul di sini dalam camping. Camping kali ini tidak hanya sekedar ngumpul dan sendegro saja, tetapi ada kegiatan sosial, yakni memberi atau berbagi dengan anak yatim piatu. Dan ini acara seremonialnya. Amin. Dan semoga kita juga diberkahi dan kita bisa sampai selesai di Ramadan yang terakhir, insya Allah. Untuk menambah keberkahan, kita buka sama-sama dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, semua nikmat diberikan kepada hambanya, termasuk kita-kita yang alhamdulillah bisa berkumpul, berwajah, rencananya bisa camping bersama dalam agenda tahunan, yaitu camping Ramadan di 1447 Hijriah tahun 2026. Kalau tahun kemarin itu kebetulan di Sumedang ya, di Villa. Nah, untuk tahun ini kita Pangalengan. Jadi om-om semua, sebagaimana agenda tahunan CAF Indonesia Regional Bandung Raya, di samping kita camping bareng setiap Ramadan, kita juga ada buka bersama, kemudian taraweh dan sahur bersama. Dan tidak lupa dalam bulan penuh berkah ini, setiap tahun alhamdulillah kita bisa, Om Ibo, ada semuanya, ada Om Cepi, semuanya hadir di sini alhamdulillah. Yang tidak hadir pun ada. Jadi yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, Haji Ijang, Om Ibong, Om Toto, Om Dede, Om Cepi, Om Yatna, kemudian siapa semua yang hadir di sini alhamdulillah, Om Idris ya. Kemudian ada yang tidak bisa hadir, kebetulan jauh di Jakarta, yaitu ada Om Haji Gindo dari Mitsubishi Pajero Klub Indonesia. Jadi alhamdulillah terkumpul dana, dan kebetulan karena setiap tahun juga kita memberikan di samping dana juga ada bingkisan ala kadarnya untuk sekedar membantu anak-anak kita yang membutuhkan untuk bisa dinikmati. Jadi Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di Cikijang Camping Ground. Yang kami hormati Bapak Ketua Penyelenggara Bapak Toro, yang kami hormati kesepuhan Geningan Pak Ijang Kesami dengan Abdi Pak Julet Julu jadi anggota rapi pas GTF Gening rapi oke. Jadi kebetulan Abdi Ketua Rapi Kabupaten Bandung ya sampai 2029 Pak Ijang. Abdi mohon tolkal dulu ois Abdi Julet Julu Julet Alfa Kilo, jadi lebih tahu tentang Pangalengan. Selanjutnya untuk menambah keberkahan kita dan juga menguatkan hati-hati kita sama-sama akan berdoa bersama, doa yang akan dipimpin oleh Om Yatna. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menundukkan kepala, menundukkan hati, khusyuk berdoa, memanjatkan
puji dan syukur dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izinkan saya memandunya menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Seringkali camping komunitas diisi dengan kegiatan beramal atau bakti sosial yang dapat meningkatkan empati dan kepedulian sosial. Seperti yang telah dilaksanakan pada saat ini, salah satu acaranya yakni berbagi kepada anak-anak yatim piatu yang berada di dekat area camp. Keren bro. Sudah tiba saat buka puasa. Ayo semuanya jangan lupa berdoa. Makan secukupnya, tak usah berlebihan. Perhatikan makan, jagalah kesehatan. Sambil nunggu buka puasa, kita jalan-jalan keliling kota sama teman-teman. Naik sepeda baru 5 menit sudah capek terasa. Daripada keliling tak karuan, niat hari ini ikut pengajian, dapat penuh berkah di bulan Ramadan. Kalau beruntung pan bisa dapat tajil gratisan. Betul kata orang tua, biar puasa lebih berpahala. Dari mulai sahur sampai maghrib tiba, kita isi dengan hal yang lebih bermakna. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya jangan lupa berdoa. Makan secukupnya, tak usah berlebihan. Perhatikan makan, jagalah kesehatan. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Setelah acara berbagi dan bakti sosial, kami lanjutkan buka bersama dengan aneka makanan yang disediakan oleh panitia. Dan tentunya menu yang selalu hadir saat berbuka adalah gorengan dan kolak. Dilanjutkan sholat maghrib berjamaah, sholat isya dan tarawih. Setelah itu kami ngumpul bareng untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Dan kami lanjutkan dengan sahur bersama serta sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah runtutan acara berjalan dengan baik, dan pagi ini untuk menambah keceriaan dan kenangan, kami tukar kado sesama peserta. Dilanjutkan dengan pemberian door prize kepada semua peserta yang turut berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CAF Indonesia Region Bandung Raya mengucapkan selamat Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah 2026. Mohon maaf lahir dan batin. Bandung Raya.
Dengan berkemah bersama komunitas, kita tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga memperkaya pengalaman sosial dan personal kita. Sebelum perjalanan pulang ke Bandung, rasanya tak lengkap kalau tidak membawa makanan khas yang disajikan oleh Pangalengan. Di antaranya adalah kerupuk mie kuning yang dimasak khas dengan cara digoreng dengan pasir panas. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka dan singkong. Kami juga mampir ke Kue Pia Kawitan, yakni oleh-oleh khas Pangalengan, Bandung Selatan yang didirikan pada tahun 2000. Dikenal sebagai produsen pia pertama di daerah tersebut. Kawitan berarti awal atau pertama dalam bahasa Sunda. Kue pia ini terkenal dengan tekstur lembut, isian beragam, susu, keju, coklat, kacang hijau, dan fresh from oven. Lokasinya Jalan Raya Pangalengan nomor 7, Marga Mulia, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Selatan. Keunggulannya dibuat tanpa bahan pengawet, menggunakan susu murni, dan teksturnya lembut. Slogannya, jangan tinggalkan Pangalengan atau Bandung Selatan tanpa bawa oleh-oleh pia susu Kawitan. Selain kue pia yang menjadi ciri khas, di toko ini juga terdapat aneka oleh-oleh lainnya yang bisa membuat lapar mata. Indonesiaku ini begitu indah, menenangkan hati ini. Hembusan udara yang sejuk dan murni, begitu segar, menyegarkan jiwa ini. Oh, 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 terdengar suara kicauan burung di pagi hari, bersemangat menyambut sang mentari. Tak hentinya hati ini terus mengagumi dan bersyukur atas anugerah ilahi. Camping di bulan Ramadan menawarkan pengalaman ibadah yang unik, tenang, dan reflektif di tengah alam. Ini menjadi momen spesial untuk meningkatkan ketakwaan, kemandirian, dan solidaritas melalui buka bersama di alam terbuka. Udara segar juga membantu menjaga stamina saat berpuasa. Terima kasih sudah menonton tayangan ini hingga akhir. Mohon maaf bila mana ada narasi yang kurang berkenan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan kita kembali dalam keadaan fitri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.